Saudaraku, jumpa lagi dengan Night Call Departemen Pelkes GPIB bersama dengan Pendeta Foni Barahama Patipeluhi di GPIB Peniel DKI Jakarta. Mari kita mempersiapkan bacaan Alkitab Keluaran pasal 26 ayat 27 sampai 7 ayat 7. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Terima kasih kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena pada malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan kembali kebenaran firman-Mu. Lengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mengerti kehendak Tuhan di dalam firman yang kami baca dan renungkan bersama. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini dari Keluaran pasal 26 ayat 27 sampai Keluaran 7 ayat 7 yang menyatakan, pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir, segala yang kufirmankan kepadamu." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Bukankah aku ini seorang yang tidak petah lidahnya? Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku orang Israel, dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka." Demikianlah diperbuat Musa dan Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya, dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Musa dan Harun menghadap Firaun bukan atas kemauannya sendiri, tapi untuk memberitahukan kehendak Tuhan. Ternyata permohonan mereka ditolak dengan kasar oleh Firaun, dan penindasan Israel makin ditingkatkan melalui perintah Firaun. 2 kali Tuhan berkata kepada Musa, "Firaun tidak akan membiarkan kamu pergi." Keluaran 3 ayat 19. "Aku akan mengeraskan hatinya." Keluaran 4 ayat 21. Orang-orang Israel yang mengalami penindasan sangat putus asa dan menderita, sehingga kasih karunia dan kuasa Allah menjadi makin nyata dalam penebusan mereka. Tuhan tahu segala kesulitan yang dihadapi oleh Musa dan Harun. Musa benar-benar tidak mampu menghadapi Firaun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal apa yang menghalangi seseorang untuk percaya dan tunduk kepada Tuhan? Pikirannya yang rasional, yang hanya mau percaya dan menerima segala sesuatu yang bisa diterima oleh akalnya, ataukah gengsinya yang besar, yang menolak untuk tunduk kepada siapapun termasuk kepada Tuhan? Apa yang menghambat Firaun untuk percaya dan tunduk kepada kedaulatan Tuhan? Selama ini Firaun sangat mengandalkan ilah-ilah yang dia sembah.
dan terbukti dapat diandalkan oleh orang bangsa Mesir. Itu sebabnya ketika Musa memperagakan kehebatan Tuhan di depan atau di hadapan Firaun dengan mengubah tongkat menjadi ular, Firaun segera memerintahkan para ahli sihir dan orang-orang berilmu untuk mendemonstrasikan kekuatan spiritual yang sama. Namun ular dari tongkat Harun ternyata menelan ular-ular jadian dari tukang-tukang atau ahli-ahli sihir orang Mesir. Ayat 12. Terbukti bahwa Tuhan Israel lebih berkuasa daripada ilah-ilah Mesir. Sayang sekali, Firaun tetap menolak percaya kepada Tuhan. Firaun tetap mengeraskan hatinya dan tidak mau mendengarkan Tuhan. Walau tanda kehebatan Tuhan diperlihatkan, dipertontonkan di depan matanya. Hal itu akan terus berulang dalam perjumpaan-perjumpaan berikut antara Musa, Harun dengan Firaun. Berbagai tulah yang kemudian menimpa Mesir menunjukkan bahwa ilah-ilah Mesir pada hakikatnya mati. Tuhan Israel adalah Allah yang hidup, yang berkuasa atas segala hal di muka bumi ini. Masalah bagi Firaun adalah gengsinya yang tinggi sebagai raja, yang bagi kepercayaan Mesir Firaun adalah anak dewa. Gengsi inilah yang membawa pengerasan hati Firaun untuk tunduk dan mengakui Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang terjebak gengsi. Mereka menolak mengakui dan membutuhkan Tuhan. Tanpa disadari mereka sedang mengeraskan hati. Dan kasih karunia Tuhan yang nyata melalui setiap kesempatan yang Tuhan izinkan untuk kita nikmati. Kasih dan anugerahnya dalam perjumpaan kita dengan Dia. Sungguh mengerikan bila suatu saat pengerasan hati ini terjadi dalam diri saudara dan saya. Akibatnya pasti kita sendiri yang akan pikul. Kita sendiri yang akan tanggung sekaligus menjadi hukuman bagi kita. Belajar dari bacaan kita saat ini, mari kita membuka hati kita untuk menerima Tuhan dengan ketulusan dan kejujuran. Karena Tuhan mengenal saudara dan saya. Bukan karena kita ganteng atau cantik. Tetapi Tuhan mengenal setiap kita dari lubuk hati kita masing-masing. Oleh karena itu jangan sekali-kali mengeraskan hatimu. Karena akibatnya sangat fatal. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Pada malam hari ini Tuhan, kami telah belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan tidak mengeraskan hati kami masing-masing. Sehingga kami taat dan setia kepada Tuhan dalam segala hal. Hari ini Tuhan, kami mohon izinkan kami untuk memohon dengan kerendahan hati. Tuhan tolong beracara bersama pemerintah untuk mengatasi pergumulan yang membuat goncangan dalam peribadahan, dalam persekutuan sebagai saudara seiman. Goncangan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Goncangan terhadap kebutuhan dan perkembangan sosial ekonomi dan sebagainya. Kami menyadari Tuhan, melalui goncangan-goncangan ini dapat melemahkan kami, bahkan menyebabkan konflik batin yang mungkin menyebabkan kami menjadi lemah dan menyerah kalah terhadap keadaan. Tetapi jika kami mempunyai iman kepada Tuhan yang bangkit, kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong dan menopang kami, agar kami tidak menjadi lemah, lalu menyerah kalah terhadap goncangan, dan mengarahkan kami untuk dapat mengatasi goncangan tersebut. Ya Tuhan, tolong kami dan ingatkan kami, kuatkan kami di tengah-tengah goncangan-goncangan pandemi COVID-19 ini. Agar kami mempunyai iman yang bertumbuh dalam pengenalan yang benar kepada kasih karunia Tuhan.
yang mau mati dan bangkit untuk kami, manusia yang berdosa ini. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kami dan menyelamatkan kami. Untuk itu kami berdoa. Bagi saudara-saudara kami yang sedang berjuang dalam sakitnya. Bagi mereka yang menjalani masa isolasi sendiri, mandiri, dan pemulihan. Kami juga berdoa bagi mereka yang berduka cita karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi dan mengasihi mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang berada di garda terdepan pelayanan pandemi COVID-19. Baik tim medis, pekerja sosial, para relawan, petugas-petugas yang penuh pengorbanan yang tidak memikirkan diri sendiri, tetapi mau melayani dengan penuh pengabdian kepada Tuhan. Berkati pengabdian mereka Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepada mereka semua kekuatan kesehatan agar mereka tetap terpelihara dalam lindungan dan kasih Tuhan. Begitu juga bagi keluarga yang mereka tinggalkan di rumah. Kiranya pandemi COVID-19 ini segera berlalu di seluruh Indonesia dan dunia, sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Saat ini kami berdoa bagi para pengambil keputusan dari tingkat pusat sampai pelosok-pelosok desa terpencil. Khususnya Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, MPR, DPR, Gubernur, Bupati, sampai tingkat RW dan RT, Wali Kota. Berilah hikmat dan takut akan Tuhan mengiringi keputusan mereka. Kami juga berdoa bagi keamanan yang ditangani oleh TNI Darat, Laut, Udara bersama dengan Polri sehingga mereka dapat menjaga stabilitas atau kedaulatan NKRI. Kami juga berdoa bagi masyarakat yang menderita akibat kelaparan, gizi buruk, daerah Indonesia yang menimpa bencana alam dan para pengungsi. Biarlah kami dapat berempati dan simpati bagi mereka semua. Kami mohon Tuhan memberkati seluruh tugas dan tanggung jawab pelayanan dan pengabdian kami, khususnya Majelis Sinode dengan semua program kerja yang sedang dan akan dilaksanakan. Tuhan berkati. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang kehilangan pekerjaan. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, sehingga mereka tetap berusaha dan yakin Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan mereka. Pada malam hari ini, kami mohon Tuhan memberkati kami dalam pembaringan kami dan bangunkan kami pada esok pagi dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Sehingga esok pagi kami boleh menikmati satu hari anugerah-Mu bersama Tuhan dan di dalam Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami di malam hari ini. Amin.